Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai masalah pengajaran dan masalah pengelolaan kelas. Jadi dua hal yang harus dipahami ketika kita sedang berada pada posisi melaksanakan pembelajaran di kelas. Nah, tentu masalah pengajaran dan masalah pengelolaan kelas ini sesungguhnya tidak bisa kita pisahkan karena satu sama yang lain mungkin berkaitan, tetapi paling tidak kita harus memiliki kemampuan untuk nanti melakukan identifikasi karena masing-masing itu memiliki tingkat permasalahan dan penyelesaian yang berbeda-beda. Jadi pengelolaan kelas yang dilakukan oleh guru tentu memiliki tujuan tersendiri, di mana ingin memastikan bahwa kondisi kelas tersebut itu berlangsung dengan aman, nyaman, dan kondusif. Siswa kemudian diajak bertanggung jawab bersama-sama di dalam proses pembelajaran sehingga berlangsung secara efektif dan efisien. Jadi tentu guru sadar tanpa mengelola kelas dengan baik maka akan menghambat kegiatan belajar dan mengajar yang dilaksanakan. Karena prinsip pembelajaran itu adalah kolaboratif, maka antara guru dan siswa harus membangun sebuah hubungan yang harmonis termasuk juga komitmen yang sama untuk bisa melaksanakan proses belajar mengajar dengan efektif dan efisien. Jadi kalau satu sama yang lain itu memang memiliki kesadaran pribadi untuk bersama-sama meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, saya meyakini bahwa usaha guru dalam mengelola kelas yang baik itu akan berjalan dengan mudah. Gitu. Nah, itu sesungguhnya akan memberikan efek pada pembelajaran yang mungkin tidak terlalu dihambat oleh masalah-masalah yang ada. Jadi sesungguhnya itu sama saja membiarkan jalannya pengajaran memberikan hasil, yakni mengantarkan anak didik untuk mendapatkan atau memahami pengetahuan dan keterampilan. Saya meyakini bahwa kita tidak perlu meragukan bahwa setiap kali masuk kelas itu sesungguhnya guru selalu melaksanakan tugas mengelola kelas. Jadi pengelolaan kelas yang dimaksud tentu untuk menciptakan kondisi dalam kelompok kelas yang berupa lingkungan kelas yang baik. Jadi dari awal guru sudah membentuk piket, kemudian dari situ dari piket-piket itu memastikan bahwa kelas itu, lingkungan kelas itu baik, bersih, nyaman. Kemudian yang memungkinkan siswa berbuat sesuai dengan kemampuannya dan tentu ketika kita lanjutkan dengan pengelolaan kelas, produktivitas harus sesuai dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Nah, dalam konteks ini maka kembali saya mengingatkan bahwa tujuan kelas pada hakikatnya telah terkandung di dalam tujuan pendidikan secara umum. Jadi bagaimana pengelolaan kelas adalah menyediakan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar siswa di dalam lingkungan sosial, emosional, kemudian intelektual di dalam kelas itu sendiri. Nah, fasilitas yang disediakan itu memungkinkan siswa belajar dan bekerja
Jadi selain memang terciptanya suasana sosial yang memberikan kepuasan, suasana disiplin, perkembangan intelektual, emosional, sikap, dan apresiasi kepada rekan sejawat yang lain. Jadi pada intinya saya menyarankan kepada Anda juga membaca beberapa referensi mengenai hal ini. Anggaplah contohnya apa yang disampaikan oleh Suharsini Arikunto, di mana pengelolaan kelas adalah usaha agar setiap para peserta didik di kelas itu dapat bekerja dengan tertib sehingga segera akan tercapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien. Jadi bagaimana kemudian kita memastikan bahwa kelas tersebut tertib dan efektif untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Nah, dalam pandangan saya ada beberapa indikator yang mungkin kita bisa pakai untuk mengevaluasi apakah kelas itu tertib atau tidak. Jadi yang pertama, jadi tentu ketika kelas itu tertib bahwa setiap anak akan terus bekerja, jadi tidak bengong, tidak ribut, tidak macet. Ya artinya memang tidak ada anak yang berhenti karena tidak tahu ada tugas yang harus dilakukan atau memang tidak dapat melakukan tugas yang diberikan kepadanya. Artinya semua berjalan dengan baik. Nah, yang kedua, setiap anak terus melakukan pekerjaan tanpa membuang waktu. Artinya para peserta didik dapat atau akan bekerja secepat mungkin supaya lekas menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya oleh guru yang bersangkutan. Nah, ketika kita nanti menjadi seorang guru, ya apabila ada anak yang walaupun tahu dan dapat melaksanakan tugasnya, tetapi mengerjakannya kurang bergairah dan mengulur waktu kerja, maka kelas tersebut ya kita bisa anggap tidak tertib. Dalam menangani tugasnya, kita nanti sebagai seorang guru tentu akan sering menghadapi permasalahan dengan kegiatan-kegiatan di dalamnya. Jadi permasalahan ini tentu meliputi adalah masalah pengelolaan pengajaran dan masalah pengelolaan kelas itu sendiri. Nah, Anda nanti sebagai seorang guru tentu harus mampu membedakan antara kedua masalah ini dan menemukan pemecahan secara tepat ya. Jadi memang amat sering terjadi guru-guru menangani masalah yang bersifat pengajaran dengan pemecahan yang bersifat pengelolaan. Jadi identifikasinya kurang baik atau sebaliknya ya. Jadi masalah pengelolaan dipecahkan dengan masalah pengajaran. Nah, kalau saya contohkan seorang guru berusaha mungkin membuat penyajian pelajaran lebih menarik agar siswa yang sering tidak masuk menjadi lebih tertarik untuk menghadiri pelajarannya itu ya. Jadi kalau nanti Anda menjadi seorang guru agama, ada siswa kemudian jarang sekolah, kemudian Anda me, mem, memperbaiki kemudian membuat materi yang lebih inovatif. Nah, ternyata ketika dilakukan identifikasi, siswa tersebut sesungguhnya tidak senang berada di kelas karena dia merasa tidak diterima oleh kawan-kawannya atau dimusuhi oleh kawan-kawannya gitu. Jadi pemecahan seperti ini kan tentu tidak tepat. Siswa ada yang malas, kemudian kita tanggulangi langsung tanpa melakukan identifikasi permasalahan yang ada, langsung dengan membuat video, audio gitu ya. Tapi ternyata masalahnya adalah tidak pada materi, tetapi keberterimaan siswa itu di dalam kelas. Nah, sehingga kalau ini kita identifikasi lebih awal, tentu masalah ini adalah masalah pengelolaan kelas. Jadi diterima atau tidak diterima oleh kawan, itu sesungguhnya adalah sekali lagi permasalahan pengelolaan. Nah, masalah pengajaran tentu harus ditangani dengan pemecahan yang bersifat pengajaran,
dan masalah pengelolaan harus ditangani dengan pemecahan yang bersifat pengelolaan. Jadi ketika kita berbicara masalah pengajaran, itu adalah upaya guru dalam membantu siswa dalam rangka mencapai tujuan pengajaran secara langsung, di mana tujuan-tujuan tersebut sudah dideskripsikan secara detail di dalam silabus dan RPP masing-masing. Nah, kondisi yang mempengaruhi proses belajar mengajar kita bisa petakan menjadi 3. Yang pertama adalah kondisi fisik. Jadi kondisi fisik ini kenapa saya taruh pertama? Karena mungkin langsung akan mempengaruhi proses belajar mengajar itu sendiri. Semuanya nanti ketika Anda mengajar jam pelajaran agama ada dalam posisi siang, umpamanya jam 11 gitu ya, setengah 12. Jadi secara kondisi fisik anak-anak mengantuk, lapar, haus, belum lagi sudah lelah gitu ya. Sehingga sebaik apapun kemudian proses belajar mengajar yang kita lakukan ya tidak akan efektif. Begitu juga dengan situasi siswa yang sakit namanya, batuk, flu dan lain sebagainya tentu juga akan mempengaruhi proses belajar mengajar. Nah, tentu kalau kita mendapati pada posisi-posisi atau kondisi-kondisi seperti ini, ya pemecahannya akan berbeda. Kemudian yang kedua adalah kondisi organisasional. Jadi di mana kalau di sekolah itu kan ada 2. Ada sekolah secara umum, kemudian kelas secara khusus. Jadi pada posisi sekolah, jadi tentu harusnya sekolah tersebut adalah sekolah yang kondusif, sekolah yang aman, tenang, nyaman gitu, tanpa ada gangguan, termasuk juga di dalamnya para guru, rukun, dan saling mendukung profesionalisme yang bersangkutan. Kompetensi-kompetensi yang dimiliki sehingga secara organisasional sekolah ini adalah sekolah yang sehat. Kemudian dalam aspek yang lebih kecil seperti kelas, maka diharapkan bahwa kelas yang terbangun dari kumpulan-kumpulan para peserta didik yang beragam dan unik ini juga diharapkan harmonis dan tidak saling bermusuhan, apalagi kemudian sampai ada pertengkaran. Jadi seandainya secara umum sekolah itu kondusif, kelas itu kondusif, jadi tentu tidak akan memberikan dampak apapun pada proses pembelajaran. Malah akan mendukung proses pembelajaran berlangsung dengan baik dan lancar. Kemudian yang ketiga adalah kondisi emosional, di mana guru dan siswa sebagai individu atau manusia itu sendiri tadi tentu memiliki tingkat emosi yang beragam. Tapi yang kemudian menjadi penentunya adalah sejauh mana kita bisa mengendalikan pikiran kita. Di dalam Yoga Sutra Patanjali disebutkan bahwa pikiran itu seperti kera, loncat sana, loncat sini, sehingga dibutuhkan pengendalian yang oleh Resi Patanjali diajarkan dengan yoga samadhi. Jadi dengan terkondisikannya pikiran akan memberikan dampak pada emosi yang lebih stabil. Bahkan sangat stabil, tenang, sehingga kalau kita sebagai seorang brahmacari sedang proses belajar mengajar, maka tentu akan memberikan dampak yang sangat signifikan. Jadi bagaimana mungkin kemudian proses pembelajaran itu berlangsung dengan baik ketika kita sedang marah, ketika kita sedang sedih semuanya. Jadi baru diputus pacar, kemudian ada yang ditinggal sesuatu gitu.
atau ada keluarga yang meninggal dan sebagainya. Jadi tentu kondisi emosional ini juga akan sangat mempengaruhi BBM. Dan harus dipastikan bahwa tiga kondisi ini itu stabil sehingga akan mendukung proses belajar mengajar. Tidak sebaliknya menghambat, apalagi akan merintangi proses belajar mengajar yang sedang dilaksanakan. Nah, untuk dapat menangani masalah pengelolaan kelas, jadi guru tentu harus pertama mengenali secara tepat berbagai jenis masalah pengelolaan kelas. Jadi secara umum masalah pengelolaan kelas itu ada dua, ada masalah pribadi dan kelompok. Tentu masing-masing masalah ini memiliki indikator-indikator tersendiri. Mungkin saja ada pertalian antara masalah pribadi dengan masalah kelompok, tapi harus kita bisa pisahkan untuk mendapatkan jalan keluar dan pemecahan yang efektif dan efisien. Nah, karena kelas itu terbangun oleh individu-individu yang unik, yang beragam dari berbagai macam latar belakang, maka memahami pendekatan mana yang sesuai untuk masalah tertentu itu menjadi sangat penting dan menjadi penentu. Karena bisa jadi dengan kesalahan pendekatan itu akan malah membuat situasi menjadi lebih tidak kondusif lagi. Kemudian yang ketiga adalah memilih dan menetapkan yang paling tepat untuk masalah yang dimaksud. Karena bagaimanapun juga masing-masing tingkatan kelas, baik itu dari kelas 1 sampai kelas 12, itu memiliki tingkat kesulitan dan tingkat problematika yang berbeda-beda. Jadi tentu kita tidak bisa mempersamakan antara masalah anak di SD, apalagi SD kelas 1, dengan anak-anak di kelas 12. Jadi SMA kelas 3. Jadi tentu tidak bisa kita samakan. Ini masing-masing memiliki perbedaan-perbedaan. Sehingga disitulah kemudian nanti saudara sekalian yang akan menjadi seorang guru harus memiliki kejelian di dalam melakukan identifikasi. Jadi sekali lagi yang terpenting kemudian adalah identifikasi kita atas masalah yang terjadi. Karena itu akan memberikan kita sebuah gambaran tentang apa yang akan dan harus kita lakukan. Jadi di dalam masalah pengelolaan kelas, seperti juga tadi sudah saya sampaikan, bahwa ada dua jenis masalah pengelolaan kelas. Jadi yaitu yang bersifat perorangan dan yang bersifat kelompok. Jadi kalau dia masalah perorangan, tentu berbicara masalah setiap individu memiliki kebutuhan dasar. Jika ia gagal mengembangkan kebutuhannya, maka ia akan bertingkah laku menyimpang. Kemudian untuk selanjutnya mengenai detail terkait dengan masalah perorangan dan masalah kelompok akan kita bicarakan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, disadari bahwa masalah perorangan dan masalah kelompok itu seringkali menyatu dan amat sukar dipisahkan yang satu dari yang lainnya. Jadi, namun demikian, perbedaan antara kedua jenis masalah itu akan bermanfaat terutama apabila guru ingin mengenali dan menangani masalah yang ada dalam kelas yang menjadi tanggung jawabnya. Memang kita sebagai seorang guru agama, jadi tentu tidak menjadi wali kelas. Mungkin akan berbeda dengan rekan-rekan kita yang ada di PGSD atau yang lain. Tetapi di beberapa kasus juga ada yang menjadi wali kelas. Nah, intinya adalah bahwa pengelolaan kelas ini
merupakan keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Jadi sesungguhnya kalau bisa saya simpulkan dengan kata lain, ialah kegiatan untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal bagi terjadinya proses belajar mengajar. Yang termasuk ke dalam hal ini misalnya adalah mungkin ketika kita melakukan penghentian tingkah laku anak didik yang menyeleweng perhatian kelas, pemberian hadiah bagi ketepatan waktu penyelesaian tugas oleh siswa, atau penempatan norma kelompok dan produktif. Di dalam proses penyelesaian masalah, jadi tentu kita mengenal ada upaya preventif dan upaya kuratif. Dan ini pun mungkin nanti kita akan bahas secara bersama-sama. Dalam konteks preventif, sesungguhnya kita sebagai seorang guru itu harus memberikan rambu-rambunya dulu di awal ketika pertama kita bertemu. Jadi sehingga selanjutnya, pertemuan-pertemuan selanjutnya, para siswa, peserta didik itu sudah paham. Ya, syukur-syukur kemudian kalau semuanya bisa memahami dan menaatinya. Jadi kalau tidak, maka tindakan kuratif itu dibutuhkan untuk menyetop atau memastikan bahwa tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan yang kita telah tetapkan itu berhenti dan tidak berlanjut. Suatu kondisi belajar yang optimal itu dapat tercapai jika guru mampu mengatur anak didik dan sarana pengajaran dan tentu serta mengendalikannya dalam suasana yang menyenangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Masing-masing materi itu memiliki tujuan masing-masing yang sudah kemudian kita harus tetapkan di dalam RPP. Mudah-mudahan Anda sudah pernah melihat, membaca, apalagi mencoba untuk membuat RPP. Jadi bisa RPP yang dulu atau yang disederhanakan, yang lebih dikenal dengan RPP 1 halaman, 1 lembar. Hubungan interpersonal yang baik antara kita sebagai seorang guru dan para peserta didik itu sesungguhnya merupakan syarat keberhasilan pengelolaan kelas. Jangan sampai kemudian kita membangun sebuah rasa permusuhan di antara kita sebagai seorang guru dengan para siswa kita. Jadi tentu nanti tidak produktif, menjadi tidak kondusif dan lain sebagainya. Jadi pengelolaan kelas yang efektif merupakan prasyarat mutlak bagi terjadinya proses belajar mengajar yang efektif. Jadi kalau kita masuk ke kelas itu nanti menjadi seorang guru, jadi tentu kita akan menghadapi 2 masalah pokok ini. Jadi masalah pengajaran dan masalah pengelolaan. Jadi kita harus memastikan bahwa kita sebagai seorang guru memberikan penguatan, mengembangkan hubungan guru dan peserta didik, membuat aturan kelompok yang produktif, dan lain sebagainya. Itu aspek kuratifnya. Nah, memang kadang-kadang agak sukar untuk dapat membedakan kedua persoalan atau masalah ini. Tapi yang jelas, identifikasi yang baik, identifikasi yang maksimal akan memberikan kita sebuah gambaran di mana masalah itu terjadi, apa penyebabnya, dan bagaimana kita memastikan bahwa masalah itu tidak lagi mengganggu proses belajar mengajar yang sedang dilakukan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini.